Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat bergabung, selamat berjumpa lagi di Hanguk Channel. Yang mana di channel ini kita belajar untuk mempelajari tata bahasa Korea atau grammar bahasa Korea. Meskipun kita bukan pujangga yang pandai merangkai kata, namun setidaknya kita belajar tata bahasa untuk bisa berbicara. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kotkata atau kotkatayo atau kotkat-semnida. Bagaimana penjelasan tentang kotkata atau kotkatayo tersebut? Mari kita bahas bersama-sama di sini. Untuk pembahasan kita kali ini yaitu kita membahas tentang kotkata atau kotkat-semnida atau kotkatayo, sama saja. Ini artinya biasa kita mengartikannya sepertinya atau kelihatannya. Karena sesuai dengan fungsinya, yaitu fungsi dari kotkata ini adalah yang pertama yaitu untuk mengungkapkan anggapan terjadinya suatu hal atau tindakan. Ini fungsi yang pertama ya, untuk mengungkapkan anggapan terjadinya sesuatu hal ataupun anggapan suatu tindakan. Contohnya seperti ini, yaitu ada percakapan A dan B. Untuk fungsi yang pertama yaitu A mengatakan Densi, 오늘 기분이 좋은 것 같아요. 무슨 좋은 일 있어요? Dan, hari ini suasana hatimu sepertinya sedang bagus. Ada hal baik apa? Di sini ada kata joda, kita tambahkan kot katayo, yaitu mengungkapkan anggapan terjadinya sesuatu atau tindakan. Yaitu kita mengartikannya sepertinya atau kelihatannya. Joda artinya bagus atau baik, kot katayo berarti sepertinya bagus atau sepertinya kelihatannya bagus. Ya seperti itu ya. Joda menjadi Jun kot katayo. Dan hari ini suasana hatimu sepertinya sedang bagus. Sepertinya ya, ini anggapan ya. Ada hal baik apa? B menjawab, "네, 어제 아내가 딸을 낳았어요." Ya, kemarin istriku melahirkan anak perempuan. Itu hal bagusnya itu ternyata istrinya yaitu sudah melahirkan seorang anak perempuan. Jadi seperti ini ya fungsi kotkata. Yang pertama yaitu untuk mengungkapkan anggapan terjadinya sesuatu hal. Kata joda kita tambahkan kotkatayo menjadi johen kotkatayo. Artinya sepertinya sedang bagus atau kelihatannya sedang bagus atau sedang baik. Kita lanjutkan untuk fungsi kotkatayo yang kedua, yaitu untuk menyatakan pendapat atau pemikiran tentang sesuatu secara tidak langsung dengan cara yang sopan. Jadi ketika mau mengatakan pendapat secara langsung mungkin kurang baik, jadi kita menggunakan kotkatayo. Jadi ini lebih sopan daripada mengungkapkan pendapat secara langsung. Jadi ini kita fungsi yang kedua yaitu menyatakan pendapat atau pemikiran sesuatu secara tidak langsung menggunakan kotkatayo dengan cara yang sopan. Kita berikan contoh seperti ini, ada percakapan A dan B. A mengatakan, "음식 맛이 어때요?" Bagaimana rasa masakannya? B menjawab, "좀 짠 것 같아요." Sepertinya sedikit asin atau kelihatannya sedikit asin. Ini B yang menjawab ini ingin mengungkapkan pendapatnya. Rasa masakannya itu asin sebenarnya, cuma lebih sopannya kita mengungkapkannya dengan menggunakan kotkatayo. "좀 짠 것 같아요." Sepertinya sedikit asin. Sebenarnya ini bukan sepertinya lagi, memang asin, tapi lebih sopan kita mengungkapkannya sepertinya sedikit asin, seperti itu ya. Kita menggunakan kotkatayo ini adalah untuk menyatakan pendapat atau pemikiran secara tidak langsung. Jadi kita tidak langsung mengatakan asin seperti itu. Kita tambahkan kotkatayo yang artinya sepertinya. Jadi ini lebih sopan atau lebih baik ya. Kesannya lebih baik daripada langsung mengatakan asin. Kita mengatakan sepertinya sedikit asin, seperti itu ya. Kita menggunakannya kotkatayo. "좀 짠 것 같아요." Sepertinya sedikit asin. Nah, selanjutnya setelah kita membahas fungsi-fungsi dari kotkatayo seperti yang sudah saya jelaskan tadi, maka selanjutnya kita nanti akan membahas rumus dari pemakaian kotkatayo. Bagaimana pengaplikasian kotkatayo ini diaplikasikan pada kata-kata. Baik itu kita tempelkan pada kata kerja ataupun kata sifat ya. Nanti ada perbedaannya. Bagaimana rumus-rumusnya, penggunaan pengaplikasian dari kotkatayo tersebut, langsung saja kita lihat tabel berikut ini.
Jadi di sini kita sudah membuatkan tabel yang berisi pengaplikasian atau rumus dari penggunaan kod kata. Ini kod kata atau kod katayo ini bisa diaplikasikan pada kata sifat, kata kerja yang bentuk lampau, kata kerja yang bentuk sekarang, kata kerja yang waktu akan datang. Jadi nanti bentuk rumusnya berbeda-beda. Langsung saja kita mulai dari sini. Untuk kata sifat yang waktu sekarang artinya sedang, ini untuk kata sifat yang berakhiran vokal ini menggunakan rumus nien kod kata. Kemudian untuk rumus kata sifat yang berakhiran konsonan waktu sekarang ini menggunakan en kod kata. Contohnya misalnya untuk yang vokal waktu sekarang yaitu menggunakan rumus en kod kata yaitu kata babeda. Kita tambahkan rumusnya nien kod kata menjadi baben kod kata atau baben kod katayo. Ini untuk kata sifat. Babeda artinya sibuk, baben kod kata artinya sepertinya sibuk atau kelihatannya sibuk. Kelihatannya sedang sibuk karena ini waktu sekarang ya. Contoh yang untuk konsonan yaitu menggunakan rumus en kod kata. Contohnya kata manda, manda artinya banyak, menjadi manen kod kata. Artinya sepertinya banyak, sepertinya sekarang sedang banyak ya. Maksudnya ini untuk waktu yang sekarang. Kemudian untuk kata kerja yang bentuk waktu lampau yang akhirannya vokal ini menggunakan rumus nien kod kata seperti ini ya. Tapi untuk kata sifat ini tidak ada bentuk lampaunya, langsung bentuk kata sifat yang bentuk sekarang ya dan yang akan datang. Contohnya kata kerja yang bentuk lampau, contohnya yaitu yang berakhiran vokal menggunakan rumus nien kod kata yaitu kata kada. Kita gabungkan dengan menggunakan nien kod kata menjadi kan kod kata atau kan kod katayo. Ini artinya sedang kelihatannya pergi atau kelihatannya sudah pergi karena waktu lampau. Kemudian untuk kata kerja yang bentuk lampau yang berakhiran konsonan menggunakan rumus en kod kata atau en kod katayo. Contohnya kata mokda menjadi mogen kod kata. Artinya sepertinya sudah makan. Ini karena bentuk lampau. Lalu untuk kata kerja yang bentuk sekarang, waktunya waktu sekarang ya, sedang dilakukan. Ini menggunakan rumus nen kod kata. Contohnya ini baik untuk kata kerja sekarang menggunakan nen kod kata ini adalah kata kerja yang berakhiran vokal ataupun konsonan ya, sama menggunakan rumus nen kod kata ketika waktu sekarang. Contohnya kata kada menjadi ganen kod kata. Kemudian kata mokda yang berakhiran konsonan menjadi moknen kod kata. Seperti ini. Ini sama, baik berakhiran vokal ataupun konsonan yang waktu sekarang untuk kata kerja. Kemudian untuk kata kerja yang waktu akan datang, yang berakhiran vokal, yang waktu akan datang itu akan ya. Berarti kata kerja yang waktu akan datang yang berakhiran vokal menggunakan rumus real kod kata. Contohnya kata kada ini berakhiran vokal. Kita menggunakan rumus real kod kata karena waktu akan datang. Berarti kal kod kata atau kal kod katayo artinya sepertinya akan pergi. Seperti itu. Kemudian untuk kata kerja yang akan datang yang berakhiran konsonan menggunakan rumus el kod kata. Contohnya kata mokda berakhiran konsonan. Kita gabungkan dengan menggunakan el kod kata menjadi mogel kod kata. Artinya sepertinya akan makan, akan ya karena ini waktu akan datang menggunakan el untuk el kod kata untuk kata kerja yang berakhiran konsonan, kemudian untuk kata kerja yang berakhiran vokal menggunakan real kod kata. Nah berikutnya setelah kita menuliskan rumusnya penggunaan kod kata yang berdasarkan akhiran vokal ataupun konsonan, kita tuliskan lagi tabel rumus penggunaan kod kata dengan berdasarkan seperti ini ya, berdasarkan kata sifat, kata kerja, dan kata benda. Dan di sini ada bentuk waktunya lampau, waktu sekarang, dan juga waktu akan datang. Ini nanti rumusnya berbeda-beda dalam penggunaan kod kata ya. Ini ada kata sifat, ini ada kata dasarnya ya. Ini untuk kata sifat, ini bentuk waktu lampaunya tidak ada. Langsung untuk kata sifat ini menggunakan waktu sekarang dan waktu akan datang. Jadi untuk kata sifat misalnya kata yebeda. Yebeda kata lampau, bentuk lampaunya tidak ada. Kemudian waktu sekarang menjadi yeben kod kata. Kemudian
waktu yang akan datang menjadi yepel kot kata. Lalu kata jakda menjadi jaken kot kata. Ini ke waktu sekarang, waktu akan datang menjadi jakel kot kata. Kata cinjal hada, waktu lampau tidak ada, waktu sekarang menjadi cinjal han kot kata. Kemudian waktu akan datangnya menjadi cinjal hal kot kata. Lalu untuk kata cubda, ini bentuk waktu sekarang menjadi cun kot kata ya, menjadi u ya cubda. Ini kata yang tidak beraturan, hiupnya berubah menjadi u. Cun kot kata. Kemudian waktu akan datangnya menjadi cul kot kata. Jadi seperti itu untuk kata sifat. Kemudian untuk kata kerja ini komplit ya, waktu lampau ada, waktu yang akan waktu sekarang juga ada, waktu yang akan datang ada. Contohnya kata artinya pergi, kan menjadi bentuk lampaunya menjadi kan kot kata, artinya sudah pergi. Kemudian waktu sekarang kanen kot kata menjadi artinya sedang pergi. Kemudian waktu akan datang kal kot kata, akan kelihatannya akan pergi. Seperti itu. Kata cada mencari atau mengambil, menjadi waktu bentuk lampaunya menjadi cajen kot kata. Kemudian bentuk waktu sekarang menjadi canen kot kata, menggunakan nen ya untuk kata kerja. Waktu sekarang menggunakan nen kot kata. Tetapi untuk waktu sekarang yang dari kata sifat ini menggunakan niennya. Untuk kata kerja menggunakan nen kot kata untuk kata yang waktu sekarang. Jadi kata cada menjadi catnen kot kata, menjadi untuk waktu akan datangnya menjadi cajel kot kata. Kata kiurun hada menjadi kiurun han kot kata. Ini waktu lampau, kemudian waktu akan datang kiurun hanen kot kata. Kemudian untuk waktu akan datang menjadi kiurun hal kot kata. Kata mandelda menjadi bentuk waktu lampaunya menjadi manden kot kata. Waktu sekarang menjadi mandenen kot kata. Kemudian waktu yang akan datang menjadi mandel kot kata. Kata deda menjadi waktu lampau deren kot kata. Waktu sekarang dednen kot kata, menggunakan nen ya kalau waktu sekarang untuk kata kerja. Kemudian waktu akan datangnya menjadi derel kot kata ya. Ini kata yang tidak beraturan, kata mandelda atau deda. Kemudian juga bisa masuk pada kata benda ya, contohnya kata haksengida. Ini tidak ada waktu lampaunya, langsung waktu sekarang ini menjadi haksengin kot kata. Jadi untuk kata benda ini menggunakan in kot kata ya, untuk kata benda yang menganggap bentuk sekarang ya. Kemudian haksengil kot kata ini untuk waktu akan datang. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana penggunaannya kot katayo dalam bentuk kalimat, langsung saja kita lihat kalimat-kalimat berikut ini. Contoh kalimatnya yang menggunakan kot katayo yaitu misalnya seperti ini. Nomor 1, oje bika un kot katayo. Sepertinya kemarin sudah hujan. Ini menggunakan kata bika oda artinya turun hujan. Karena ini menggunakan rumus nien kot katayo dan untuk kata kerja ini artinya adalah bentuk lampau. Jadi bika un kot katayo, sepertinya atau kelihatannya sudah hujan ya. Untuk waktunya yaitu waktu yang sudah dilalui atau waktu lampau. Oje bika un kot katayo, sepertinya kemarin sudah hujan. Karena kemarin kita artikan sudah hujan ya. Ini menggunakan rumus nien kot katayo untuk kata kerja. Kemudian contoh yang kedua, jikem bika onen kot katayo. Sekarang sepertinya sedang hujan. Ini karena menggunakan rumus nen kot katayo untuk kata kerja. Ini artinya adalah untuk mengungkapkan anggapan waktu sekarang. Bika oda artinya turun hujan, menggunakan nen kot katayo artinya sepertinya sedang turun hujan ya. Jikem bika onen kot katayo, sekarang sepertinya sedang hujan. Contoh yang ketiga, bika ul kot katayo, sepertinya akan hujan.
ini menggunakan rumus real kot katayo untuk kata kerja. Jadi artinya akan, sepertinya akan hujan. Bika ul kot katayo, sepertinya akan hujan. Akan ya, karena ini waktu akan datang, menggunakan rumus real kot katayo. Nah, jadi penggunaan kot katayo yaitu untuk mengekspresikan anggapan atau dugaan ya. Jadi ada anggapan yang kuat dan juga anggapan yang lemah atau artinya samar, kurang jelas, tanpa dasar. Kemudian untuk anggapan yang kuat ini berarti ada dasar-dasar pemikiran. Nah, jadi ada alasan mengatakan anggapan seperti itu. Jadi kita ada penggunaan kot katayo untuk anggapan yang kuat berdasarkan pemikiran ataupun ada dasar-dasar alasannya yang kuat. Ini menggunakan nian kot katayo atau en kot katayo. Kemudian untuk anggapan atau dugaan yang lemah tanpa dasar itu bisa menggunakan atau samar ya. Anggapan yang masih samar atau tanpa dasar yang kuat ini bisa menggunakan rumus real kot katayo. Bagaimana penjelasannya? Langsung saja kita lihat berikut ini. Jadi ada catatan tambahan untuk penggunaan kot katayo. Untuk kot katayo yaitu untuk ekspresi anggapan ya atau dugaan. Jadi untuk anggapan atau ekspresi anggapan atau dugaan yang kuat ini ada alasan ya, mungkin ada alasan atau dasar yang kuat untuk anggapan tersebut. Ini kita bisa menggunakan rumus nian kot kata ya, seperti contohnya seperti ini. O늘 날씨가 더운 것 같아요. Sepertinya cuaca hari ini panas. Ini menggunakan nian kot katayo ya. Jadi 날씨가 덥다 menjadi 더운 것 같아요. Jadi sepertinya cuaca hari ini panas. Ini dugaan yang kuat karena mungkin melihat orang lain kepanasan atau dasar-dasar tertentu ya. Ada mungkin sudah jelas melihat panas seperti itu. Jadi kelihatannya panas. Ini ada dugaan yang alasannya kuat menggunakan rumus nian kot katayo. Kemudian untuk anggapan atau dugaan yang samar atau artinya tidak ada dasar yang kuat, ini hanya anggapan yang masih samar-samar, ini menggunakan rumus real kot kata. Seperti contohnya 오늘 날씨가 더울 것 같아요. Sepertinya cuaca hari ini panas, sama artinya ya. Cuma untuk yang 더울 것 같아요 ini anggapannya atau dugaannya ini tanpa dasar yang kuat ya, tanpa dasar yang kuat. Jadi ketika mungkin kemarin itu panas ya, itu menganggap hari ini mungkin juga panas seperti itu saja, tapi tanpa dasar yang jelas atau yang kuat. Jadi juga dugaan, sama-sama dugaan, cuma yang menggunakan real kot katayo ini adalah dugaan yang masih samar atau tidak kuat. Kemudian ketika dugaan atau anggapan itu adalah anggapan yang kuat, kemungkinan besarnya kuat, itu bisa menggunakan rumus nian kot katayo ya, seperti itu. Nah, berikutnya saya akan menguraikan tentang penjelasan penggunaan gesoyo, koyeyo, dan juga kot katayo. Karena gesoyo, koyeyo, dan juga kot katayo ini mempunyai fungsi yang sama ya, ada fungsi yang sama, ada persamaan fungsinya, yaitu untuk mengungkapkan ekspresi anggapan ataupun dugaan. Jadi gesoyo juga bisa berfungsi untuk ekspresi mengungkapkan anggapan, koyeyo juga bisa berfungsi untuk mengungkapkan anggapan, dan begitu juga kot katayo. Jadi penggunaannya bagaimana? Karena ada persamaan, yaitu untuk mengungkapkan anggapan ataupun dugaan, tetapi ada perbedaannya. Penggunaannya yaitu ada perbedaan penggunaan dalam menggunakan gesoyo, koyeyo, dan juga kot katayo. Bagaimana perbedaannya? Langsung saja kita bahas berikut ini. Jadi di sini kita tambahkan penjelasan tentang perbedaan gesoyo, koyeyo, dan juga kot katayo. Memang untuk gesoyo atau koyeyo ini juga bisa berfungsi untuk mengungkapkan ekspresi anggapan ataupun dugaan. Begitu juga kot katayo. Tetapi penggunaan ekspresi anggapan tersebut ada perbedaannya, yaitu ada perbedaan penggunaan antara gesoyo, koyeyo, dan juga kot katayo. Bagaimana penggunaan perbedaannya? Langsung saja kita bahas satu persatu, mulai gesoyo. Untuk yang gesoyo, yang berfungsi sebagai ungkapan untuk ekspresi anggapan, ini anggapan yang menggunakan gesoyo yaitu anggapan seketika atau spontan ya, instan, spontan, tanpa alasan atau dasar ya.
ekspresi anggapan yang dilakukan seketika atau spontan tanpa alasan ataupun dasar, tanpa pemikiran ya. Jadi ketika melihat sesuatu, wah langsung sepertinya begini-begini. Langsung saja contohnya seperti ini. Ada percakapan A mengatakan, isikdange MCQ masih langsung saja ini contohnya, ada percakapan A dan B ya. A mengatakan, isikdange MCQ masih selkayo, menurutmu apakah masakan di restoran ini enak? Ini bertanya. Kemudian B menjawab, masih kesoyo, sepertinya enak. Karena untuk pertanyaan ini, apakah masakan di restoran ini enak, ini kan tidak bisa dijawab begitu saja ya, tanpa alasan ya. Ketika kita menggunakan gesoyo, masih gesoyo, sepertinya enak, ini tidak boleh. Karena untuk pertanyaan seperti ini harusnya dipikirkan dulu, atau perlu analisa ya, atau perlu alasan yang jelas. Ketika kita menggunakan gesoyo ini tidak boleh, karena tidak pas ya, tidak pas. Jadi untuk penggunaan gesoyo ini adalah biasanya digunakan ketika melihat atau mendengarkan informasi secara langsung dan dijawab secara spontanitas ya, atau melihat sesuatu hal secara langsung dan dijawab secara instan tanpa alasan yang jelas atau tanpa dasar. Contohnya ketika seperti ini harusnya ada alasan, karena tidak tahu barangnya, cuma dari jauh, apakah di restoran itu menurutmu makanannya enak? Ini kan makanannya belum dilihat, jadi tidak bisa langsung dijawab begitu saja. Jadi ini tidak boleh. Ketika pertanyaannya seperti ini, kita bisa menggunakan koyeyo ya. Masisel koyeyo, kelihatannya enak atau sepertinya enak. Ini untuk koyeyo yang berfungsi sebagai ekspresi anggapan. Kita menggunakan koyeyo ini bisa. Tapi kalau bentuknya seperti ini dan dengan pertanyaan yang seperti ini tidak bisa, karena pertanyaannya apakah di restoran ini makanannya enak menurutmu? Ini kan makanannya belum masuk ke restoran ya. Ini belum tahu makanannya, cuma masih pertama kali dari jauh. Apakah di sini menurutmu makanannya enak? Ini tidak boleh menggunakan gesoyo. Sepertinya enak, ini tidak boleh karena makanannya belum dilihat, belum masuk ke restoran, dan ini tidak boleh. Jadi kita bisa menggunakan koyeyo. Jadi penggunaan gesoyo yang bisa seperti ini ya. Jika mandrasoyo masih deseo, saya sudah membuat masakan, silahkan menikmati. Ini ketika misalnya dihidangkan masakan ya, sudah dihidangkan di depannya, kemudian silahkan makan, langsung dijawab, wah jomal masih gesoyo, wah sepertinya enak. Ini baru boleh karena masakannya sudah dihidangkan, ada makanannya, langsung spontan mengungkapkan anggapannya, wah sepertinya enak, seperti itu ya. Jadi barangnya ada, langsung dilihat ataupun informasi langsung didengar, itu bisa. Jadi menggunakan gesoyo ya. Ini barangnya sudah dihidangkan, silakan dinikmati, langsung dijawab, wah sepertinya enak. Nah, jadi ada makanannya di depannya, langsung spontan menjawab seperti itu ya. Wah jomal masih gesoyo, sepertinya sangat enak ya. Seperti ini penggunaan gesoyo. Kemudian untuk yang kedua yaitu tentang koyeyo yang berfungsi sebagai ekspresi anggapan, yaitu untuk koyeyo ini anggapan yang berdasarkan informasi yang diketahui oleh pembicara. Jadi alasan atau dasarnya itu jelas, ada dasarnya, atau ada informasi yang menjelaskan tentang anggapan tersebut ya. Ini untuk penggunaan koyeyo. Contohnya seperti ini, ada percakapan seperti tadi ya, percakapannya A mengatakan, isikdange MCQ masih selkayo, apakah menurutmu masakan di restoran ini enak? Ini yang menggunakan koyeyo. B menjawab, isikdangen sonimi mana nikah, MCQ masih selkoyeyo, karena pelanggan di restoran ini banyak, jadi sepertinya masakannya enak. Ini ada dasarnya yang mengatakan anggapan makanannya enak, yaitu karena adanya pelanggan yang banyak. Ini alasan mengatakan enak. Pelanggannya banyak berarti kemungkinan anggapannya yaitu masakannya enak karena pelanggannya banyak yang datang ya. Jadi ada alasan atau dasar yang diketahui oleh
si pembicara atau informasi yang didapatkannya. Jadi kita ulangi, isikdangen sonimi mana nikah, emsiki mahasiswa koyoyo. Karena pelanggan di restoran ini banyak, jadi sepertinya masakannya enak ya. Jadi untuk penggunaan koyoyo ini adalah anggapan yang berdasarkan informasi yang diketahui oleh pembicara ya. Jadi alasan atau dasarnya itu ada mengatakan anggapan tersebut. Jadi kita menggunakan koyoyo itu ada dasarnya ya, tidak seperti gesoyo. Gesoyo itu adalah anggapan yang spontanitas, karena mengetahui sesuatu atau melihat sesuatu langsung spontanitas ya. Kalau untuk yang menggunakan koyoyo ini ada dasarnya atau informasi yang didapatkan oleh pembicara. Kemudian untuk yang ketiga, yaitu untuk yang kotkatayo, ini adalah anggapan pembicara dalam semua kasus. Maksudnya terlepas dari adanya alasan atau dasar ataupun tidak ada. Jadi walaupun tidak ada dasarnya atau tidak ada alasannya ataupun ada, ini sama saja ya, boleh menggunakan kotkatayo. Berbeda dengan menggunakan koyoyo, ini adanya menggunakan koyoyo sebagai anggapan, ini sebagai anggapan yang si pembicara itu sudah mendapatkan informasi atau ada alasan atau dasarnya. Tetapi untuk yang kotkatayo ini baik ada alasannya atau tidak ada alasan atau tidak ada dasar, ini anggapan tersebut bisa diungkapkan dengan menggunakan kotkatayo ya. Contohnya seperti tadi, ada percakapan misalnya A dan B. A mengatakan, isikdange emsiki masih selkayo, apakah menurutmu masakan di restoran ini enak? B menjawab, masih selkotkatayo, kelihatannya enak atau sepertinya enak. Ya, ini menggunakan kotkatayo boleh, walaupun ada dasar ataupun tidak ada dasar dalam anggapan tersebut, ini boleh menggunakan kotkatayo, ini bebas ya. Ketika menggunakan kotkatayo ini bebas karena anggapan itu ada dasarnya atau tidak, ini boleh ya. Seperti ini, masih kotkatayo, sepertinya enak. Kemudian untuk kotkatayo ini juga bisa digunakan untuk menyatakan sesuatu secara tidak langsung dengan sopan. Contohnya seperti ini, ada A dan B. A mengatakan, damju jesengil patie olsu isoyo, bisakah datang di pesta ulang tahunku minggu depan? B menjawab, kaku sipjiman, damjue juljangi isoso, mutkal kotkatayo. Saya ingin pergi, tetapi minggu depan ada dinas luar. Sepertinya tidak bisa datang. Jadi sepertinya ini anggapan ya, sepertinya tidak bisa datang. Ini adalah karena untuk menyatakan tidak bisa datang ini dengan sopan. Sebetulnya ini ingin mengatakan saya tidak akan datang, seperti itu ya. Tapi kan kesannya tidak enak. Jadi kita menggunakan sepertinya tidak bisa datang karena ada dinas luar minggu depan. Jadi ini sepertinya ini untuk ungkapan yang secara tidak langsung dan secara sopan. Ya, untuk mengatakan tidak datang, kita tambahkan sepertinya, ini biar lebih sopan ya. Kesannya ini bisa diterima lebih sopan, lebih baik ya, daripada langsung mengatakan tidak bisa datang begitu saja. Jadi kita ulangi. Kaku sipjiman damjue juljangi isoso mutkal kotkatayo. Saya ingin pergi tetapi minggu depan ada dinas luar, sepertinya tidak bisa datang. Ini untuk ungkapan yang sopan ya. Ungkapan secara tidak langsung dan sopan, ini menggunakan kotkatayo. Kita tambahkan lagi percakapan untuk penggunaan kotkatayo. Ada A dan B. A mengatakan, ilcuri pali kanun kotkatayo. Sepertinya seminggu ini cepat berlalu. B menjawab, 정말 그래요. 벌써 금요일이에요. Benar sekali, sekarang sudah hari Jumat. Ini ya, menggunakan non kotkatayo. Ini pali kanan kotkatayo. Sepertinya seminggu ini cepat berlalu. Ini ada lagi percakapannya A dan B. A mengatakan, kesikdang juini jinjol han kotkatayo. Pemilik restoran itu kelihatannya ramah. B menjawab, 네, 항상 밥도 많이 주고 서비스도 좋아요. Ya, dia selalu memberi banyak nasi dan pelayanannya baik ya.
Nah, demikianlah tadi pembahasan kita untuk kali ini, yaitu menerangkan tentang Kot Katayo dan juga perbedaannya antara penggunaan Gesoyo, Koyeyo, dan Kot Katayo yang berfungsi sebagai ekspresi anggapan. Nah, semoga apa yang saya uraikan, saya jelaskan bisa bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan, mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.